Guys, hari ini kita dihebohkan dengan satu gambar bocoran yang diperlihatkan oleh salah satu akun dari Twitter terkait dengan ada kaki Dr. Doom yang sedang menginjak mayat-mayat dari pemimpin Council of Kang. Jujur ya, kalau orang masih nanya ini asli apa enggak, menurut gue agak gimana ya, karena emang yang pertama itu jelas ini adalah fake ya, karena emang ini dari AI. Tapi bukan cuman itu sebenarnya kita bahas. Kenapa gue jadi bikin satu video terkait pembahasan ini, karena emang sebenarnya rencana awal dari Marvel pengen menyudahi kisah Kang ya harusnya kayak gini gitu. Karena karakter dari Dr. Doom sendiri, kita tahu sendiri di dua live actionnya sebelumnya, Dr. Doom itu selalu dibikin kayak bego aja nih karakter, ya terlalu lemah lah untuk seorang Dr. Doom. Kalau yang ngikutin komik dan sebagainya pasti ngerti bahwa Dr. Doom ini kuat banget, men. Dia bukan cuman rival dari Reed Richards, bukan cuman sekedar orang yang punya mesin perjalanan waktu yang dicuri sama Kang, bukan kayak gitu aja, tapi dia tuh punya kekuatan pikirannya, ilmuwan, kepintaran, teknologi. Bayangin deh kayak otaknya Tony Stark, tapi juga ilmunya tuh Ancient One gitu. Karena memang di komik ada beberapa cerita juga Dr. Doom itu adalah murid dari Ancient One gitu. Jadi dia penggabungan antara teknologi dan juga sihir gabung jadi satu, itu kuat banget gitu. Dan ini gambaran satu ini ya jelas lagi-lagi ini AI, tapi ini sekedar visualisasi apa yang sebelumnya bocor dari cerita-cerita untuk mengakhiri Council of Kang ini gimana caranya. Nggak mungkin bisa dikalahkan sama Avengers, nggak mungkin juga bisa dikalahkan sama Ant-Man. Ya mungkin kalau bikin sekedar lari atau sekedar kayak kemarin mengalahkan itu oke, tapi nggak ngebunuh si Kang. Kang selalu balik lagi. Udah pernah dibunuh sama Sylvie, udah berulang kali dihentikan sama Loki, tapi selalu ada lagi gitu. Jadi harus ada titik orang yang benar-benar ngerti antara multiverse, time travel, dan juga bagaimana menghentikan sosok Kang ini. Siapa dia? Ya Dr. Doom. Dr. Doom adalah satu-satunya, kalau mau dibilang lebih luas lagi sebenarnya Richard juga mampu ya, tapi Dr. Doom adalah satu-satunya yang sangat layak untuk mengakhiri legacy dari Kang. Kenapa? Karena Marvel itu punya konsep biasanya ya. Ya kita belajar lagi, teman-teman pasti ingat Thanos. Thanos itu dianggap kuat, mengancam gara-gara di awal dia langsung ngebunuh sosok Loki. Dan itu konsep kayak gitu berulang dilakukan sama Marvel dan work banget gitu. Di awal pasti ada kejadian momen yang bikin penonton itu yakin bahwa gila ini Thanos kuat banget. Konsep itu juga bakal dilakukan sama si Marvel dengan sosok Dr. Doom. Dia harus membunuh Kang yang ribuan, yang ada ratusan orang yang ada di stadion itu. Varian dari Kang semua itu harus dibunuh sama Dr. Doom untuk bikin penonton ini hype dan juga yakin bahwa Dr. Doom kuat. Nggak selevel kayak di Fantastic Four live action di versi Fox. Itu ampas parah sih menurut gue Dr. Doom di sana. Dan disinilah sisi dari Russo Brother kenapa dia mulai ngeberikan clue-clue cerita sehingga dibikin konsep diri create oleh fans untuk bikin jadi AI kayak gini, bikin heboh kayak gini ya. Itu jawabannya, karena emang lagi-lagi Kang harus berakhir kalau mau membuat Dr. Doom jadi main villain. Dan siapa yang sanggup ngebunuh ya dia. Bahkan memang di beberapa rumor sebelumnya setelah kasus dari Jonathan Majors, Marvel tetap pengen berhubungan baik dengan Jonathan Majors demi untuk menutup arcs dari Kang ini. Dia balik lagi memang di MCU, tapi bukan untuk mendominasi cerita, tapi justru datang sekilas untuk menutup kisah ini, untuk membunuh varian Kang yang dibunuh oleh si Dr. Doom. Mungkin Marvel lerah membayar si Jonathan Majors dengan mahal supaya ini selesai, karena memang pada satu titik memang konsep time travel, multiverse dari Marvel itu kesimpulannya adalah konsep takdir dari MCU itu tidak ada kejadian yang benar-benar random, dan semua event itu sebenarnya sudah ditakdirkan, termasuk juga kematian dari Council of Kang dan juga kematian dari setiap Avengers nanti di akhir ke depan. Juga nasib dari Dr. Doom pun sudah ditentukan nanti di akhir. Meskipun memang di cerita komik kalau God Emperor Doom ini akhirnya yang dapat kekuatan dari Beyonder ini bisa diambil lagi kekuatannya sehingga membuat Dr. Doom ini lemah dan juga tewas. Kita juga nggak yakin 100% ceritanya bakal kayak gitu. Tapi kita balik lagi, sebenarnya kalau di dalam cerita komik tuh rumit banget ya. Ada beberapa timeline baru yang bermunculan. Sedangkan untuk karakter Kang sendiri dalam komik nggak bener-bener meninggal gitu. Di satu sisi dia selalu bikin bete para anggota dari Avengers, entah itu ketemu sama Avengers, mungkin Young Avengers, ketemu sama Avengers utama, Captain America, itu selalu ketika kalah selalu diampuni. Pernah dia ngelawan Captain America itu kalah, diampuni sama Captain America. Bahkan Deadpool sempat mengalahkan si Kang ini, tapi akhirnya juga nggak dibunuh juga gitu. Yang benar-benar bikin terbunuh dalam cerita komik tuh ada beberapa. Salah satunya itu di cerita Inhuman versus Kang.
Ini ada nama anak namanya Ahura, itu anaknya si Black Bolt sama Medusa gitu, dititipkan ke Kang bla bla bla. Pada satu titik Ahura ini akhirnya mengalahkan dan juga membunuh si Kang dan mengambil armor si Kang ini dan menjadi Kang the Conqueror yang baru, dan itu pun pada akhirnya terpecah menjadi 2 timeline yang baru dan ujungnya Kang juga hidup lagi gitu. Dan susah untuk membunuh Kang kalau di dalam komiknya, bahkan di dalam komiknya karena memang Kang ini pertama kali muncul itu di komiknya Fantastic Four, jadi rivalnya si Richard. Dia sempat diceritakan di masa depan itu Richard itu diam-diam menyelinap di Council of Kang. Karena memang ada garis keturunan antara Nathaniel Richard, ayah dari Richard ini, dengan si Kang ini yang juga dalam tanda kutip dia juga adalah Nathaniel Richard, tapi dalam beberapa timeline garis keturunan yang baru yang jauh ke depan. Sehingga ketika Richard ini diam-diam menyelinap di Council of Kang, itu kan ada alat sensor ya. Alat sensor canggih itu tuh mensensor cuman yang keturunan DNA yang sama dengan Council of Kang yang bisa masuk ke dalam stadion itu. Jadi orang-orang yang dianggap variant jadi bisa masuk secara otomatis sana. Dan ketika Richard diam-diam masuk ke sana, dia masuk kena sensor dari deteksi DNA tersebut dan ternyata lolos. Yang mengejutkan adalah ternyata si Richard ini dianggap sebagai nenek moyang bagi si Kang ini guys, karena memang dia udah hidup jauh sebelum Kang ini lahir, karena Kang ini kan lahir di masa depan yang jauh di sana, sedangkan Richard kan lahir di masa sekarang. Jadi dia dianggap nenek moyang, jadi aman masuk ke sini gitu. Dan kalau kita lihat dari komiknya kayak gitu, jangan-jangan dengan Dr. Doom kita lihat di post credit scene dari Fantastic Four yang bisa mengambil si Franklin Richard yang juga garis keturunan dari Richard, jangan-jangan si Franklin Richard ini yang akan menjadi tameng untuk menjadi cara si Dr. Doom untuk bisa mengalahkan Council of Kang, karena ada sensor siapapun yang boleh masuk ke Council of Kang itu harus satu garis keturunan itu darah DNA. Dia tinggal menggunakan si Franklin Richard untuk bisa memusnahkan satu garis keturunan, sehingga dengan berhasilnya Franklin Richard masuk ke dalam stadion tersebut jebol di satu titik itulah si Dr. Doom melumpuhkan semuanya. Dan itu salah satu teori menurut gue yang paling mungkin kalau memang ada beneran nih sensor cerita seperti sama di dalam komiknya. Tapi intinya pada satu titik Dr. Doom ya jelas harus membunuh si Kang, karena Kang ini yang dianggap sebagai Master of Time ini terlalu mengganggu stabilitas dari multiverse. Gara-gara dia kekacauan multiverse terjadi di mana-mana. Dari satu sisi dia ngaku sebagai Master of Time, tapi dia kalah sama Ant-Man, kalah sama TVA dari manipulasi mereka, kalah juga dengan beberapa Avengers lainnya. Jadi ini bukan sesuatu yang bikin mengancam segitunya. Kemudian juga terlalu gelabakan, mengambil keputusan terlalu cepat seperti kita lihat dari post credit scene dari Ant-Man. Banyak banget kayak Ramatar, Secret Centurion dan sebagainya itu kayak kelabakan, kayak seolah-olah jadi orang bodoh aja. Sedangkan mereka adalah kayak rajanya multiverse, Master of Time kayak gini, dan itu nggak mencirikan itu. Jadi sangat mungkin kalau selama ini Dr. Doom itu memperhatikan apa yang dilakukan sama si Kang, apa yang dilakukan oleh He Who Remains, dan juga memperhatikan selama ini apa yang terjadi di bumi, termasuk juga kejadian pecahan multiverse di Spider-Man No Way Home, incursion di Doctor Strange yang kedua, plus juga bagaimana kacau balaunya ketika Loki mengambil tahta sebagai penjaga pohon Yggdrasil. Itu dia udah ngelihat sejauh itu, dia udah ngelihat masa depan kayak gini. Nggak bisa nih, ini nggak bener ini, gue harus menghentikan mulai dari akarnya. Akar dari permasalahan awal dari semua ini tentu saja adalah Kang the Conqueror. Dia bikin masalah di awalnya yang bikin Secret Timeline memangkas semuanya, yang pada akhirnya di ujung cuma ada He Who Remains, yaitu gara-gara varian dari Kang. Jadi dia harus mencabut akarnya ini. Ketika berhasil barulah dia satu persatu akan menghadapi X-Men, akan menghadapi Avengers. Di satu titik pun kita lihat ada beberapa bocoran kalau makhluk-makhluk kosmik itu akan ikut campur ketika si Loki ini berhasil mengambil tahta dari multiverse. Dia menganggap bahwa itu nggak benar, mereka akan menyerang Loki, dan di satu titik ini si Dr. Doom juga akan mengambil kekuatan dari si Loki. Mungkin Loki akan menjadi pengganti Beyonder dalam tanda kutip yang ada di versi live action dari MCU. Jadi panjang banget ceritanya ke depan. Kalau sekedar untuk lawan Avengers kayaknya bukan level Dr. Doom lagi kalau dia udah bisa menguasai waktu. Di sini Avengers harus bersatu untuk menyelamatkan umat manusia, sedangkan Dr. Doom itu lawannya udah kosmik lagi. Entah nanti di satu titik mungkin lawannya Loki dan sebagainya. Jadi balik lagi sesuai dengan gambar itu jelas AI, tapi ceritanya gue yakin itu benar. Apalagi baru-baru ini kita dapat rumor juga kalau Morgan Stark, anak dari Tony Stark, itu akan join di Avengers Doomsday. Sedangkan wajah dari Dr. Doom itu adalah wajah dari Tony Stark. Jadi gimana nih?
konsep bagaimana bahwa Steve Rogers mengubah masa lalu sehingga melahirkan Tony Stark itu jadi Dr. Doom itu udah mulai kayak ngegeser kok lumayan masuk akal juga ya gitu. Apa bener kayak gitu? Kita lihat apakah Dr. Doom itu adalah Tony Stark, sedangkan Dr. Doom kita lihat itu yang ada di universe dari Fantastic Four. Jadi ada masih banyak banget benang-benang kusut yang harus kita satukan lagi di sini. Gimana caranya Dr. Doom yang ada di Earth dari Fantastic Four itu kok bisa terhubung, terkonek dengan Tony Stark yang ada di Earth 616. Itu harus kita cari lagi, harus kita gali lagi, dan untuk menemukan jawaban itu kita membutuhkan beberapa bocoran-bocoran dari teaser trailer yang akan dirilis sama si Marvel ke depannya. Dan buat teman-teman yang nanyain kapan nih teaser trailer terbaru lagi, itu biasa rilis setiap hari Selasa jam 9 malam. Kalian pantengin aja nanti di akun Russo Brother atau di akun dari Marvel Entertainment. Dan di Selasa malam ini nantinya kita akan melihat teaser trailer versi X-Men, karena udah tayang juga di bioskop, tinggal di versi online itu bakal segera rilis dan kita bakal breakdown, kita bakal reaction juga. Jadi pastikan teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe, rugi banget karena di sepanjang 2026 ini kita bakal bahas banyak hal yang berhubungan dengan Avengers Doomsday. Thank you buat kalian semuanya udah mantengin video sampai akhir. Sampai jumpa di video pembahasan Doomsday selanjutnya.